Selamat datang di Markinten Official. Berikut saya akan memberikan cara memotong bahan untuk baju gamis. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu bagian bahan. Kalau yang lubang-lubangnya seperti ini kasar, itu berarti bagian dalam. Yang halus seperti ini, ini halus, ini namanya bagian luar atau bagian yang bagus. Selanjutnya untuk menentukan memotong bahan, kita harus tahu dulu posisinya atau cara meletakkan pola di atas bahan. Jadi karena ini membuat gamis, bahan tidak perlu dilebarkan dulu, jadi memanjang seperti ini ya caranya. Ini adalah bagian ini, seperti maksud saya memanjangnya itu. Ini kan di double 2. Ini bagian dalam itu, yang bagian tadi yang saya bilang lubangnya kasar itu bagian yang jelek. Nah ini bagian bagus. Jadi double 2 seperti ini ya, bahannya double 2 seperti ini. Karena ini untuk nanti yang dipasang resleting, jadi yang bagian pola depan adalah terbuka seperti ini, terbuka nih ya. Nah ini untuk bagian yang dalam, hanya sepinggang nanti karena bawahnya akan dibuatkan model clock seperti itu ya. Nah ini bagian pola belakang tertutup seperti ini, tertutup ya. Nah karena resleting ada di depan, kalau resleting di belakang berarti otomatis yang belakang yang terbuka begitu nih ya. Nah, kalau polanya kita taruh memanjang, kita akan mengirit bahan. Nah ini adalah bagian lengan, kita lebarkan polanya. Untuk mengetahui caranya bikin pola, silahkan melihat video sebelumnya ya, sudah jelas dalam bikin pola lengan, pola badan. Nah ini, nah sisa kain yang ini, sisa kain ini, nah nanti untuk bagian bawah untuk dibikin clock. Jadi kita panjangkan ini, kita hematkan, kita rapatkan pola-polanya, tempelkan biar tidak ada bahan yang sia-sia terbuang. Selanjutnya kita akan memberikan kampuh sebelum bahan ini kita potong. Selanjutnya kita akan memberikan kampuh ya, 1,5 cm boleh, 1 cm juga boleh. Saya pakai yang 1,5 ya. Sininya di sini enggak, karena ini untuk resleting, nanti cukup di rider saja. Sini 1,5, terus memutar ya. Setiap pola kita kelilingi dengan kampuh, kecuali pola yang tertutup. Terus semuanya kita berikan kampuh 1,5. Terus ukur ya. Selanjutnya kita hubungkan titik-titiknya tadi, yang 1,5 tadi. Penggaris, kalau yang bagian lurus pakai penggaris saja biar bagus. Ini kampuh lebih mudah. Ini kita hubungkan, itu yang sudah kita ukur 1,5.
sini. Nah, kita hubungkan biar rapi. Kalau pakai penggaris enggak juga nggak apa-apa, suka-suka aja. Tuh sini. Terus kalau nggak mengukur kira-kira 1,5 juga nggak apa-apa ya. Nah, ini kan harus biar lebih gampang dimengerti aja gitu, jadi bagus diukur gitu. Oke, ya. 1,5 semua ya, mengelilingi 1,5. Nah, kita kampuhin 1,5. Memutar semua pola ya, dari yang lengan, pola badan belakang, depan tangan, semua diberi kampuh. Setelah pola diberi kampuh semua seperti ini, mengelilingi semua ya, kampuh sudah, ini sudah, pola belakang, pola lengan sudah semua. Selanjutnya kita tinggal memotong mengikuti alur dari kampuh tersebut ya. Jadi jalan untuk memotong bahan itu, kampuh itu dipermudah dengan memberikan kampuh terlebih dahulu gitu. Selanjutnya kita tinggal memotong saja, mengikuti kampuh ya yang sudah kita beri tadi untuk mengelilinginya. Ini kan kita tekan ya, tuh mengikuti kampuh, jalan guntingnya mengikuti kampuh, terus ini. Terus mengikuti kampuh ya, jalan guntingnya dipermudah dengan memberi kampuh. Tuh gunanya kampuh untuk mempermudah memotongnya biar tepat. Yang mengikuti saja. Boleh, mulai dari sini lagi boleh, kita lanjutkan dari sini juga boleh ya, dari sini juga tidak apa-apa karena ini kan menikung, jadi terserah yang memotong saja. Kita lanjutkan ini untuk di tiapnya, jadi harus hati-hati. Kita tidak perlu mengangkat bahan, kita tekan saja dengan jari seperti ini. Nah, ingat jalan guntingnya mengikuti kampuh yang sudah kita buat, jadi tepat 1,5 cm seperti itu. Terus oke. Nah, kalau ini untuk perpotongan kita boleh melalui dari samping. Nah, biar lebih mudah kan, tinggal sedikit ya. Nah, apa kita angkat sedikit. Nah, ya. Ingat ya, mengikuti arah dari kampuh yang sudah kita buat seperti itu ya.
Selanjutnya kita singkirkan, kita pisahkan. Ini bagian sudah kita potong, tapi polanya tidak boleh dibuka terlebih dahulu, soalnya nanti ada proses selanjutnya. Kita lanjutkan saja. Nah, ini kita pisahkan, kita lanjutkan untuk memotong bagian pola belakang ya. Lanjutkan. Ingat mengikuti jalan dari kampuh yang sudah kita buat. Jadi tinggal mengikuti saja jalan yang gunting ya. Tinggal mengikuti kampuhnya saja yang udah dikasih joiko warna merah. Tuh gampang, pokoknya tinggal mengikuti jalannya kampuh saja ya, karena sudah dipermudah dengan memberi kampuh, tidak usah repot pas atau belum, jadi sudah pasti ya. Kita ambil seperti ini juga nggak apa-apa, karena kan sudah terpisah di pokok utamanya. Kita putar biar nggak berbelok-belok. Saya juga untuk mengambil gambarnya lebih gampang ya. Ini nah. Ini tinggal mengikuti kampuh aja. Salah satu fungsinya kampuh itu mempermudah jalannya untuk memotong gitu. Nah, dari yang gampang-gampang saja dulu biar cepat mengerti dan membuat kami sendiri. Nah, sudah selesai. Ini untuk pola belakang tertutup ya, tidak boleh dibuka dulu. Pola yang sudah kita potong kita pisahkan, kita kumpulkan ya, seperti ini. Selanjutnya memotong untuk rok bagian bawahnya untuk gamisnya ya. Ini kita double 2, jadi 2 di double 2, jadi 4 lapis. 1 ya, 1 2 3 4 bagian terbuka di sini ya. Nah, selanjutnya pola gamis bawah gamis dekloknya kita tempel bagian yang rendah. Ini bagian yang rendah adalah bagian yang tertutup seperti ini. Nah, 1 2, karena untuk depan dan ke belakang. Jadi untuk pola gamis rok-roknya itu kan di gambarnya hanya seperempat. Jadi kalau kita double ini berarti untuk bagian depan double, untuk double bawah yang lagi adalah untuk bagian belakang. Selanjutnya kita memberikan kampuh seperti biasa, mengelilingi pola sebesar 1,5 cm atau 1 cm juga bisa. Di sini saya menggunakan 1,5. Kita lanjutkan dengan memberi kampuh ya untuk bagian rok bagian bawah gamisnya 1,5 cm semuanya ya. Ini 1,5
kan ini pakai joyco merah biar kelihatan karena bahannya biru tua. Nah sini agak lurus, kita beri kampuh 1,5. Terus panjang roknya, panjang roknya ya 1,5. Karena ini lurus jadi lebih cepatnya pakai penggaris biar lurus dan motongnya gampang, karena kampuh itu jalan untuk guntingnya waktu kita memotong bahan, jadi sangat penting. Bikin agak tebal nggak apa-apa, karena nanti dicuci akan hilang ya joyco itu. Ini terpaskan 1,5, tebalkan saja Bapak. Nah, ya di bagian bawah. Ukur 1,5 pula semuanya ya. Ini yang pola tertutupnya. Setengah itu. Selanjutnya kita hubungkan ini semua, kita hubungkan lagi. Ini melengkung ya, apa jadi nggak bisa pakai penggaris, kita lukis saja. Lukis terus agar bahannya biar tidak tertarik ya. Kita panjangkan. Kita sambungkan. Kita memberi kampuhnya, tinggal memotong saja sesuai jalan dari kampuh yang kita buat, yang joyco merah ya. Potong saja. Ini angkat sedikit untuk mengambil bahan gunting. Jalan saja mengikuti kampuh yang warna merah tadi, joyco merah, mengikuti saja pelan-pelan. Kita lanjutkan itu dengan memotong ya, mengikuti jalan dari joyco yang sudah kita ukur tadi 1,5 cm, mengikuti joyco tadi warna merah tadi. Kita angkat sedikit untuk memasukkan guntingnya. Nah seperti itu. Lihat ya, tinggal
tinggal mungkin saja, gampang, tinggal mengikuti warna merah dari joico pelan-pelan, karena ini double impact ya. Pelan-pelan saja biar tergunting sempurna. Tuh, gunting sempurna dan rapi, dipantau saja. Tuh, karena bahannya 4, kita harus pelan-pelan. Kita belok langsung saja. Kita ambil posisi gunting, lurus mengikuti joico warna merah. Terus warna merah ya, terus saja pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Terus apa, pelan-pelan saja biar tangan nggak pegel. Yang penting ikuti joico. Apa, tangannya pegel berhenti dulu, nggak masalah. Ya, kamera salah satu fungsinya untuk dibeli kampung itu memudahkan jalannya untuk menggunting bahan itu. Nah, ini tinggal bagian yang pinggirnya. Pelan-pelan karena bahannya ada 4. Selesai. Selanjutnya kita akan merader, gunanya yaitu untuk memberikan tapak jahitan. Kalau joico memberikan tapak gunting waktu kita memotong bahan, kalau rader untuk memudahkan waktu kita akan menjahit. Jadi dibikin tapak jahitnya, jadi nanti menjahitnya akan mengikuti dari rader tersebut. Setelah bahan kita potong ini ya, kan ini pola masih menempel. Tahap selanjutnya kita harus merader untuk membuat tapak jahitan. Kalau memberi kampo itu kan dikasih garis pakai joico merah, itu gunanya untuk membuat tapak gunting untuk memotongnya supaya tepat ya, tidak bergeser dan tetap sama. Kalau merader itu untuk membuat tapak jahitan biar nanti jahitannya lurus menurut rader yang kita buat. Ini kertas ya, sudah saya taruh ya, caranya begini biar nanti ini yang di dalam ya, kita lipat 2 begini, kita lipat 2 begini, kita lipat kertas karbonnya ini, jadi nanti nempel atas dan bawah bagian yang akan kita jahit atau bagian dalamnya. Selanjutnya kita merader ini ya, ikutin aja, makanya pola itu tidak dicopot dulu, kan gunanya untuk merader tapak jahitan seperti ini ya, agak ditekan
supaya jelas nanti hasil radernya dan memudahkan kita waktu menjahit. Belajar dari yang mudah-mudah dulu saja. Rader seperti kalau udah bisa, udah ahli, nggak di rader juga nggak apa-apa, udah lurus-lurus saja. Jadi kita belajar dari yang paling mudah kan sudah ya. Dan nanti untuk penutupan yang akan kita pasang resleting atas manis. Baiknya di sini kita ada juga yang bawahnya seperti ini, kita tinggal mengikuti saja, ikutin pola ya. Nah, ini kita agak tekan biar jelas. Nah, untuk bagian ketiak kita harus luruskan sampai habis. Jadi ini harus dipolkan ke sini. Ya, tidak mengikuti pola tapi harus diluruskan sampai habis seperti ini ya, mentok. Nah, ini juga. Jadi nanti waktu kita memasang atau pas menjahit, menempelkan untuk lengan itu kita akan mudah. Bagian nah di sini harus dibikin nasi penuh. Nah, ini juga harus dipenuhkan supaya nanti waktu memasang atau menjahit tangan itu tapak jahitannya jelas. Ini penting sekali ya, bisa lebih tebal, lebih ditekan juga lebih bagus. Itu akan mempermudahkan kita sendiri ya. Ya, bagian ini selalu kita lipat dua seperti ini ya. Bagian bahu supaya jelas. Bagian head. Ini juga kita fullkan ke sana, ini juga ke sana. Nah, ini penting bagian lehernya. Jadi di tiap ujungnya itu kita habiskan. Ini juga boleh, songkusnya boleh. Waktu menyatukan nanti masang kain sorongnya itu akan lebih jelas. Nah, selesai. Ini kita periksa dulu dalamnya. Iya, ya. Kelihatan seperti itu. Dan kita pakai monitor, kita periksa. Semua. Setelah rada semua sebelumnya, baru bola bisa dilepas, nggak akan salah. Tapak jahitannya udah ada, jadi tinggal ngikutin aja seperti ini. Nah, ini kan untuk bola depan bagian kiri, nah yang ini bagian kanan seperti itu kan ya. Ini kita simpan, kita singkirkan. Selanjutnya merader bagian lengan. Untuk mudah-mudahnya kalau bikin pola lengan itu dilebarkan seperti ini ya, seperti ini, dilebarkan seperti ini. Nah, seperti ini, jadi bikin polanya lebar. Kita juga untuk memotongnya lebih mudah.
Berader bagian lengan. Masukkan kertas karbonnya, dilipat pakai kertas karbonnya seperti ini. Tekan supaya betul garisnya. Untuk membuat tapak jahitnya ini penting, jadi harus ditekan. Terus tekan. Agak tekan ya, biar jelas tapak jahitannya, untuk mempermudah waktu kita akan menjahit. Tinggal mengikuti saja gerakannya. Bisa dulu belajar itu pelan-pelan, yang penting bisa ya. Tak pakai rada juga nggak apa-apa, nggak dirada nggak apa-apa, nggak pakai kamu juga nggak apa, asal bisa. Tapi namanya belajar, kita harus memulai dengan yang paling mudah dulu, paling mudah untuk dimengerti dan tidak membingungkan ya. Seperti ini. Ini kan jahitnya di sini. Nah, ini kampuhnya, nah untuk diobrasnya seperti itu ya. Ini untuk lengannya saya mau pakai ban, jadi saya lebarkan di ujung lengannya. Jadi untuk dibuat lipatan-lipatan kecil itu ya, dikerut istilahnya. Jadi di ujung lengannya, di pergelangan tangannya itu harus lebar, misalnya 20 seperti itu. Kalau lebih mau ngembang lagi di atas 20 nggak apa-apa, suka-suka. Terus sampai masih satu habis untuk lengan sini. Dan pas ya, yang ini kita nyetelkan nggak apa-apa. Ini kita tekan biar lebih mudah nanti untuk menjahitnya. Setelah kita periksa selesai ya, kita baru lepas polanya, kertas polanya baru bisa dilepas. Jadi dua seperti ini kanan, seperti ini. Nah, tapak jahitannya sudah kelihatan. Jadi menjahitnya nanti mengikuti dari radaran yang warna merah ini, yang semacam garis terputus-putus. Jadi lebih memudahkan kita sendiri. Jahitnya adalah merader di bagian orok-orok bawah gamis ya. Yang pertama kita mulai dari bagian pinggang terlebih dahulu, karena ini bahannya rangkap 4, jadi kita membutuhkan karbon 2. Ini 2 lembar. Kita buka
Ini di sini. Kita radar dulu satu-satu ya. Ini ada pelan-pelan saja biar tapak jahitannya itu, radarnya itu kelihatan. Nah, kelihatan ya, ini seperti ini. Kita jangan dibuka dulu untuk polanya, kita ambil yang kedua, bahan yang kedua, kita buka lagi seperti ini. Baru kita radar kembali. Ini untuk yang bagian kedua ya. Nah, oke. Untuk bagian pinggangnya. Jadi ini sudah seperti ini ya. Radar semua. Selanjutnya untuk bagian samping rok, caranya sama seperti yang di pinggang tadi. Kita mulai. Ambil 2 lembar dulu terlebih dahulu ya, 2 lembar ini. Kita ambil 2 lembar, kita masukkan karbon, tas karbonnya ini. Nah, selanjutnya kita radar yang agak diulang seperti ini, maju mundur begitu biar tapak jahitannya jelas, enak waktu jahitnya seperti ini. Nah, ya, ini kalian untuk yang lapisan ke-3 dan ke-4 kita masukkan ini. Ke-3 ke-4, yang 2 lembar ke-1 sama ke-2 kita cut terlebih dahulu seperti ini. Harus pelan-pelan ya ini ya, karena rangkap 4 bahannya seperti ini. Nah, kita radar kembali. Ini untuk bahan yang ke-3 dan ke-4. Yang radar pertama 1 dan 2, yang 3 dan 4. Begitu. Terus selanjutnya sampai selesai ya, sampai ujung bawah. Kita mulai lagi. Ini yang 1 dan 2 kita buka, kita pasang karbon. Selanjutnya kita lanjutkan itu. Oh ya, untuk yang 1-2 terlebih dahulu ya. Kedua kita buka, masukkan karbon, kita periksa sambil diperiksa ya, takutnya dia menggulung. Pelan-pelan saja, yang penting teliti, tidak usah buru-buru. Kita radar kembali. Ini untuk bahan yang nomor 1 dan nomor 2 itu. Selanjutnya kita buka untuk radar bahan yang nomor 3 dan nomor 4. Kita taruh bahan yang nomor 3 dan nomor 4 ini. Nah, kita radar kembali bahan nomor 3 dan nomor 4. Nah, di sini tadi
yang nomor 3 dan nomor 4 kan belum. Nah, kita tarik aja. Nah, ini kan belum. Yang nomor 3 dan nomor 4. Pelan-pelan saja. Yang penting kita mengerti. Kalau bisa membuat gamis sendiri itu akan senang, ukurannya pas di badan kita sendiri. Kita bisa pilih model. Setelah selesai, kita di bawah ini, untuk paling bawah di radar nggak apa-apa karena nanti tinggal lipit, tapi untuk pastinya radar mengeliling saja. Kemudian kita merada bagian bawah rok ya. Kita buka nomor 1 dan nomor 2. Di antara nomor 1 dan nomor 2 kayaknya kita masukkan kertas karbon. Selanjutnya kita rada. Kita buka bahan nomor 3 dan 4, kita masukkan kertas karbon ya, kita redakan kembali. Terus sampai selesai ya. Kita buka lagi lanjutannya bahan nomor 1 dan nomor 2. Kita aduk kembali ini. Kita buka lagi nomor 3 dan nomor 4, kita masukkan karbon, kita atur kembali. Nah, setelah selesai kita buka kertas bolanya. Kita copot jarumnya, ini kasihnya. Kopin semua. Kita ambil kertas bolanya. Dan singkirkan ya, kita buka. Nah, ini untuk bagian depan, ini untuk bagian belakang. Ini kita lebarkan ya. Nah, ini adalah lock ya. Selanjutnya ini bagian atas gamis ya, sudah saya pasangkan resleting Jepangnya. Untuk cara pemasangannya ya, supaya tidak meringis dan nanti seperti ini hasilnya. Ini caranya ada di video sebelumnya itu ya. Ini bahu sudah kita satukan. Selanjutnya kita menyatukan rok kloknya untuk gamis yang bawah.
sambungkan saja. Oke. Nah, kedua, nah tinggal menyambungkan saja. Posisinya di atas begini ya. Nah, seperti ini. Menyambungkan saja. Oke, yang pojok ketemu yang pojok. Tapi kalau seandainya ini memakai saku, harus dipasang sakunya dulu, roknya belakangan ya. Rok sakunya terlebih dahulu jika ingin memakai saku. Tuh. Selanjutnya, setelah terpotong semua dan kita pola atasnya gamis sudah dipasang resleting, selanjutnya tinggal menyambung atau menyatukan saja antara bagian atas dan bagian bawah. Ini ya, kita pelan-pelan saja biar tidak bingung. Ini adalah bagian atas gamis, bagian belakang. Nah, ini bahu sudah tersambung. Selanjutnya kita akan menyatukan bagian bawah untuk yang belakang seperti ini. Nah, bagus, ketemu bagus. Jadi kita untuk bagian bawah roknya kita taruh atas seperti ini. Nah, bagus, ketemu bagus. Jadi ini bagus. Ini tadi kan yang bagus yang belakang seperti ini. Nah, bagus, ketemu bagus, ketemu bagus. Ini bagian belakang, bagian pola baju belakang. Nah, ini untuk rok yang belakang gitu. Selanjutnya kita sambungkan, tinggal mengikuti, kan sebelumnya sudah kita radar dulu, jadi tinggal begini aja nih, radar badan ketemu radar rok gitu terus. Radar badan ketemu rok, terus memutar sampai habis. Nah, karena ini bahannya halus, jadi lebih bagusnya kita jelujur. Jadi setelah kita jarumin seperti ini ya, untuk membantu nanti waktu jelujur. Nah, gunanya jarum ini, jarum betul kita jarumin dulu untuk mempermudahkan waktu jelujur. Dan jelujur itu mempermudahkan untuk menjahit supaya tidak bergeser arah radarnya itu. Tuh. Terus kita jarumin pelan-pelan saja. Ini radar bagian atas, rok ketemu bagian radar pola baju bagian belakang. Nah, itu kita bagian belakang, terus ketemu rok bagian belakang, terus sampai habis ini ya. Ini sama kalau memasang bagian depan juga sama seperti ini ya. Cuma kalau depan pakai kantong ya, kantongnya dulu dipasang gitu. Yang memakai kantong itu adalah pola rok yang bagian depan gitu. Terus kita lanjutkan. Ini radarnya harus ketemu ya, depan sama belakang. Jadi untuk memudahkan nanti kita waktu menjahit
kita bikin pluy biar lebih tidak ini ya, tidak kelihatan ketat di pinggangnya itu. Kita boleh menambahkan pluy. Setelah terpasang ya, yang kita bantu dengan jarum bentuk ini, selanjutnya kita jeljur supaya posisinya rudder yang kita beri tanda dengan jarum ini tidak bergeser. Terus jangan terlalu kencang ya, ini bahannya halus jadi nanti justru berkerut. Jadi pelan-pelan saja jeljurnya seperti ini, nggak usah ditarik semaunya benang saja. Terus pelan-pelan aja, jangan ditarik, jangan kencang maksudnya. Nah begini aja tuh, terus ya sampai selesai, baru jarumnya untuk membantu kita jepit, kita ambil pelan saja, yang penting betul rapi. Kalau bahan halus itu harus hati-hati supaya nanti waktu menjahit tidak berkerut. Nanti silakan melihat cara membuat pola baju itu di video sebelumnya. Jadi silakan membuat gamis sendiri, modelnya bikin sendiri itu. Jangan sampai berkerut ya, jadi jangan kencang. Kalau ini pas saja, pas jarumnya dan benangnya itu loh, jadi tidak kendor dan tidak kencang. Pelan saja sampai selesai. Yang sudah kita lepas jarumnya, kita lanjutkan kembali. Ingat jangan ditarik ya, supaya tidak berkerut. Nah ini kan pas, jadi nggak kencang, nggak kendor. Kalau bahannya katun yang nggak tebal itu, maksudnya nggak usah dijel-jel, nggak apa-apa, cukup dengan rudder udah cukup. Dikasih jarum saja, jarum pentol, udah tinggal jahit. Kalau ini kan tipis, halus, nggak tipis, nggak, cuma halus bahannya. Jadi daripada nanti keriting jahitnya tuh suka ngerut gitu kan, nggak, kurang puas ya. Nah, untuk buat sendiri tuh bikin yang bagus. Pelan-pelan saja, diikuti dari awal video ini, cara membuat polanya, cara memotong pola bahannya, tuh ada semuanya. Nah ini kita sambung dulu, kita potong dulu sedikit lagi, kita lanjutkan. Ikutin jarum aja ya, jarum pentul, tinggal ikutin saja. Ini jeljurnya, nah, jangan ditarik ya, supaya tidak berkerut nanti. Tidak usah terlalu kencang,
jadi asal nempel saja. Ya. Pelan-pelan saja, enak, santai bikinnya, nggak usah buru-buru kalau ini belajar jahit ya. Jahitnya pun kita juga tidak usah buru-buru, biar selesainya rapi sesuai pola atau baju yang kita bikin. Seperti itu. Selesai. Kita ambil ini. Selanjutnya kita buka. Ini hasil yang sudah kita sambung seperti ini kan, pola belakangnya tuh seperti ini. Nah jadi nanti tinggal menjahit saja, gampang mengikuti lucurannya. Hasilnya seperti ini. Ini adalah depan yang kita beli di setting. Nah, depan yang kita beli di setting. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal menyatukan, menjahit, menggabungkan antara pola depan dan pola belakang. Jadi menggabungkannya itu digabungkan dulu bagian atas dan bawah. Setelah bahu ini terpasang ya, bahu ini digabungkan dulu. Setelah itu atas dan bawah, yang kalau misalnya pakai saku bobok, jadi sakunya dipasang terlebih dulu bagian bawah. Selanjutnya di sambung, istilahnya disambung antara pola bawah, rok bawah dan bagian atas baju tuh yang sudah kita jelu-jelu seperti ini ya. Untuk tahap selanjutnya kita mengerjakan bagian lengan. Karena memakai bantangan dan bahannya tipis, jadi untuk ukuran pergelangan tangan ini kita lebihkan ya, misalnya menjadi 20 untuk lubang pergelangan tangan. Karena bahannya halus, tipis ya, jadi kita harus mengerut, mau tidak mau harus dikerut. Kalau banyak katun, kita cukup melipit saja, kita jahit nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan ukuran pergelangan tangannya. Karena tipis, kita harus mengerutnya terlebih dahulu dengan cara kita men-setting mesin ya terlebih dahulu. Untuk ukuran ini kita pakai ukuran yang paling besar, itu nomor 4. Nomor 4 ya. Selanjutnya ukurannya kita pakai yang paling besar juga, nomor 5 ya. Yang lainnya adalah sama ya banyak. Selanjutnya kita menjahit di antara samping
kanan dan kiri dari lengan, pergelangan lengan yang sudah kita radang ya. Tuh. Kita mulai ya. Oke. Selesai untuk baris yang pertama. Selanjutnya kita bagian yang keduanya kita rapikan dulu. Nah, kalau mengurut kan besar-besar, nah, jaraknya jarang. Selanjutnya jahit sampingnya. Samping dari yang sudah ditatar pergelangan tangan. Pelan-pelan saja, kalau terlalu kencang nanti mengurut. Selanjutnya ini terdiri dari dua benang. Kita ambil dua benang atas dan bawah ya, seperti ini. Nah, dua-duanya kita ambil bagian atasnya saja. Kita ambil bagian atasnya. Ini untuk yang bagian pertama, singkirkan. Selanjutnya sebelahnya kita ambil juga bagian atasnya. Seperti ini. Nah, jadi sudah ketemu semua. Balikkan, yang bagian bawah tidak terpakai, kita pegang ya. Bagian atas semua kita pegang, kita tarik pelan-pelan begini. Tuh. Nah, kan sudah mengurut ya, seperti ini. Ditarik pelan-pelan biar nggak putus ya. Tarik pelan-pelan sampai mencapai ukuran dari bantangan 12, jadi sampai lebarnya 12. Nah, seperti ini. Nah, terus sampai lebar 12 cm. Seperti ini terus ya. Kalau bahannya kan tipis, tidak perlu dikerut seperti ini ya, dilipit saja. Kalau enggak dipaskan saja ukuran 12 pas di pergelangan tangan, tidak usah
bikin kerutan. Kalau bahannya tebal ya, katun seperti itu, katun yang tebal tapi. Terus masih kurang. Nah, terus ini ditarik. Terus ya, pelan-pelan, jangan sampai putus. Nah, sampai capai ukuran 12 bisa dipergelang tangan atau 11 ya. Selanjutnya saya akan memberitahukan cara membuat list pinggang. Jadi gamisnya itu di tengah-tengahnya akan saya beri renda seperti ini. Nah, biar nggak polos semua gitu ya. Caranya baklah bagian atas, ini baju yang bagian atas, polanya ini bagian atas itu sudah kita satukan dengan yang bawah seperti ini ya, dan sudah rapi, artinya sudah di obras, sudah rapi seperti ini ya. Nah, selanjutnya renda atau list ini yang akan kita gunakan sebagai list, kita pasang dari depan. Nah, untuk benangnya sesuai sama listnya ya, seperti ini. Ingat, jadi kalau misalnya ini arah sisa obras ini ke bawah, jadi harus ke bawah harus semuanya. Pelan-pelan kita tempelkan menurut garis pinggangnya ini gitu, tempelkan menurut garis pinggangnya. Pelan-pelan saja, dilihat dulu supaya pasti antara sambungan antara baju dan roknya atau bagian atas dan bawahnya. Kita lihat dulu sebelum kita memasukkan jarum, kita lihat ke bawah lagi terus ya, sepanjang polanya, sepanjang pinggang depan dan belakang. Ini adalah bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Terus ya, sambil tangan kirinya meraba supaya obras ini ke arah bawah ya, biar nanti rapi, nggak ada yang terbalik. Ini lepaskan terus di antara garis pinggangnya ini, terus dilihat sebelum menancapkan jarumnya ya. Nah, seperti ini. Terus sampai selesai.
sampai ujung dari pinggang kiri ke kanan atau sebaliknya ya, di arah pinggang kanan ke kiri. Tuh. Sudah, selanjutnya kita tinggal menjahit mengikuti jarum ini ya, itu. Nah, baru setelah nanti pinggangnya ini, list pinggangnya selesai, kita akan menyatukan bagian depan dan bagian belakangnya baju gamisnya gitu. Selanjutnya kita akan menjahit bagian bawah rok ya, karena ini bahannya halus dan agak tipis. Saya sarankan untuk dicelujur dulu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Karena apa? Karena bahannya tipis dan halus, nanti akan bergelombang. Karena ini menjahitnya tidak bisa ditekan atau ditarik bahannya gitu. Jadi salah satu caranya kita celujur dan kita hanya mengikuti tingkat kekencangan dari celujur benang ini. Kita tidak bisa menekan ya, karena akan bergelombang dan berkerut nanti. Kita akan menjahit ya, kita akan menjahit ya. Kita bisa lihat cara menjahitnya, karena bahannya halus dan tipis, agak tipis ya, agak tipis sekali. Jadi saya hanya menyentuh saja. Ini cuma saya sentuh dengan telunjuk saja ya. Tidak saya tarik. Nah, saya tidak menarik, hanya menyentuh saja. Selesaikannya tidak bergelombang. Bahan hanya menyentuh, bergelombang. Kita bisa lihat tidak bergelombang. Gunanya menjelujur. Untuk bahan tipis itu banyak sekali, jadi antaranya ini supaya tidak bergelombang. Kalau bergelombang kan jelek. Kita tinggal menarik benang jelujurnya. Nah, seperti itu ya kan, tidak bergelombang, hasilnya rapi. Pelan-pelan kita potong saja, jangan ditarik. Seperti itu. Kita dari belakang kalau belum bisa, karena benang jelujurnya ketindas dengan jahitan. Jadi pelan-pelan tarik benangnya.
Saya sarankan untuk belajar memakai bahan katun yang agak tebal sedikit. Tapi seandainya sudah mahir, nggak apa-apa. Untuk belajar juga nggak apa-apa, tapi harus dicelujur karena agak lama ngerjainnya, harus telaten. Ini seperti itu kan. Ini hasilnya seperti ini, jadi tidak bergelombang karena saya tidak menekan atau menarik bahannya tadi waktu menjahit, hanya mengikuti celujuran, dan celujurnya itu tidak boleh terlalu kencang, asal menekan atau benang itu menempel di bahannya aja, jadi jangan ditarik gitu. Kita lanjutkan. Semuanya harus diambil sebelum nanti pola bagian badan depan dan belakang itu disatukan. Jadi harus bagian bawah harus dilipit dulu seperti ini sebelum disatukan untuk mempermudah. Kita harus pelan-pelan, nggak usah buru-buru ngopotin benang celujurnya, karena memang tidak bisa buru-buru, bisa orot nanti. Sampai selesai. Ya, selesai baru disatukan. Tuh. Sampai selesai, potong seperti ini, jangan ditarik sekali. Kalau untuk bahannya katun, untuk jelujur, untuk belajar itu nggak apa-apa, tinggal tarik aja. Tapi kalau bahannya halus seperti ini, tidak boleh, kita harus pelan-pelan, satu dipotong, tarik gitu. Nah, biar jahitannya tetap rapi, tetap bagus tuh, tidak bergelombang ya. Tuh, seperti ini tipnya untuk bahan halus yang lebih aman seperti ini. Terus, sampai selesai. Setelah selesai baru disatukan.